Shalom, damai di hati. Gemim Maranatha Selatan dan semua yang setia mengikuti program ini, firman Tuhan pasti memberikan kebijaksanaan dan akal budi. Mari kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Selatan di hari ini, Selasa 13 September 2022 bersama saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena ada hari baru yang Engkau anugerahkan bagi kami. Banyak hal yang harus kami perjuangkan. Semakin banyak tantangan yang kami hadapi, tapi kami yakin ketika terang firman-Mu selalu menerangi kami, maka kami punya akal budi, ada kebijaksanaan. Apapun situasi yang kami alami, pasti kami berjalan di dalam terang-Mu. Tuhan, Engkau berkenan kepada kami, karena kami juga menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, bahwa kami berdosa di hadapan-Mu Tuhan. Dosa, kesalahan kami banyak kali menutupi cara berpikir kami, sehingga kami semakin jauh daripada-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni dan kasihani kami, supaya kami layak ada di sekitar firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang akan menuntun kita dalam aktivitas kita di hari ini. Kita baca dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama, Ulangan pasal 4 ayat 5 dan ayat 6. Sekali lagi Ulangan 4 ayat 5 dan ayat 6 yang tertulis begini dalam Alkitab. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Demikian bacaan Alkitab kita di hari ini. Tema renungan kita hari ini, firman Tuhan memberikan kebijaksanaan dan akal budi. Saudaraku, Musa menegaskan kembali kepada umat Israel agar mengingat dan melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan melalui firman-Nya. Sebab firman itulah yang akan menjadikan mereka bangsa besar yang bijaksana dan berakal budi di mata bangsa-bangsa lain. Dengan mengingat dan melakukan firman Tuhan dengan setia, umat itu akan menarik perhatian bangsa-bangsa lain untuk datang kepada Tuhan. Sehingga ada pengakuan terhadap kebesaran mereka sebagai bangsa yang bijaksana dan berakal budi. Inilah maksud Tuhan untuk menjadikan mereka umat pilihannya, yaitu supaya mereka menjadi patokan dan panutan dalam hal iman. Saudaraku, firman Tuhan menuntun setiap orang menjadi bijaksana dan berakal budi. Sebab dalam firman Tuhan terkandung pedoman, teguran, dan pengajaran yang benar, perintah, janji, kasih, dan keadilan. Seperti yang diungkapkan oleh pemazmur, perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Mazmur 119 ayat 98 sampai ayat 99. Setiap
orang yang mengingat dan melakukan dengan setia firman Tuhan, maka hidupnya tertuntun pada kehendak Tuhan. Karena itu, saudaraku, marilah kita terus mewujudkan kehidupan yang setia menuruti firman Tuhan, sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Oleh karena itu, perintah dan ketetapan Tuhan tidak hanya sekedar didengar atau diterima begitu saja, melainkan juga harus dipelihara dalam kesetiaan dan dipegang teguh serta dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadikan kita bijaksana dan berakal budi. Karena sesungguhnya Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Mazmur 19 ayat 8. Saat ini dengan naiknya harga BBM, pasti berdampak dalam perekonomian kita. Kebutuhan kita sehari-hari pasti meningkat. Bertekunlah baca firman, dan bertekunlah dalam doa, supaya kita dianugerahkan kebijaksanaan dan akal budi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, Jemaat Gemim Maranatha Paslaten, kolom 1 sampai kolom 27, yang setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga. Kami bersyukur karena Engkau berkenan hari ini kami boleh diterangi dengan sabda-Mu ya Tuhan. Engkau pasti menganugerahkan kami akal budi, kebijaksanaan, sehingga apapun yang kami hadapi, dalam segala bentuk gumul juang kami, tetap berjalan di bawah terang firman. Tilik jemaat-Mu kolom 1 sampai kolom 27. Saudara-saudara kami yang sementara bergumul karena sakit, yang dirawat di rumah sakit Tuhan. Dalam kelemahan tubuh mereka, kami mohon jamahan tangan-Mu memulihkan. Tapi juga di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami, mereka rasakan Tuhan. Jangan biarkan iman dan pengharapan mereka lemah. Selalu teguh dalam Engkau, kuat dalam pengharapan bahwa di dalam Engkau pasti ada mujizat. Tuhan, ada keluarga-keluarga yang mendampingi saudara-saudara kami yang sakit. Berikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, mendampingi keluarga-keluarga yang sakit. Kami membawa dalam gumul doa kami ini Tuhan, untuk anak-anak kami, tantangan semakin besar di masa ini. Tapi firman-Mu yang menjadi terang, dan karena itu kami berusaha setiap keluarga. Di Jemaat Maranatha Paslaten kami membangun persekutuan beribadah, mendengarkan terang firman-Mu Tuhan, menuntun anak-anak kami dalam pendidikan, pertumbuhan mereka, dalam pekerjaan, tapi juga ketika mereka berusaha mencari pekerjaan. Tuhan, berkati anak-anak kami, supaya mereka mengasihi Engkau di tengah-tengah tantangan zaman ini. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sebagai orang-orang tua, supaya kami giat bekerja. Tidak hanya ada dalam keluhan-keluhan, tapi dengan mengandalkan Engkau kami berusaha bekerja. Buka jalan Tuhan. Bawa berkat-berkat-Mu masuk mengalir, kecukupan kami rasakan sebagai keluarga-keluarga di Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Orang-orang tua kami yang lanjut usia diberkati. Mereka boleh menjadi teladan lewat tutur kata, sikap hidup, iman mereka. Jadi inspirasi bagi kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk keluarga-keluarga kami. Relasi kami yang renggang ya Tuhan. Ketika ada ketegangan-ketegangan dalam kehidupan keluarga kami, kami mohon belas kasihan-Mu, memberkati kami, supaya kami semakin teguh, akrab erat di dalam Engkau. Kasih karunia-Mu Tuhan jadi kekuatan kami.
Berkati teman-teman pelayan khusus, perangkat pelayan yang ada di Jemaat Maranatha Paslaten, semua yang memberi diri dalam kerja pelayanan, penatua, diaken, pendeta, pegawai, kostor, komisi kategorial, komisi kerja yang ada, KPPJ, penasehat BPMJ, semua yang memberi diri Tuhan. Motivator di tiap kelompok Engkau berkati. Komisi data multimedia yang juga memberi diri dalam pelayanan ini. Mereka bekerja keras di belakang layar. Engkau memberkati hamba-hambamu ya Tuhan. Bapak Joy, Kawengian, dan Saudara Joy, Yohanes yang Engkau berikan kesempatan dalam pelayanan di edisi kali ini Tuhan. Berkati mereka. Kau buka jalan untuk apa yang mereka perjuangkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mendoakan semua yang setia mengikuti program ini, baik Jemaat Maranatha Paslaten tapi juga di luar Jemaat Maranatha Paslaten. Firman-Mu menerangi, jadi kekuatan. Tuhan tuntun, berkati mereka. Buka jalan untuk apa yang sementara diperjuangkan. Tantangan boleh datang silih berganti, tetapi firman adalah pelita, memberikan kebijaksanaan dan akal budi. Semakin terberkati lewat program ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami yang berdoa padamu ya Tuhan. Ini kami yang bermohon kepadamu. Terus berkati gereja kami, Gereja Masih Injil di Minahasa. Terus berkati pemerintah kami. Supaya gereja dan pemerintah terus bekerja bersama-sama. Melayani jemaat yang adalah juga masyarakat. Menghadapi tantangan, pergumulan di masa ini. Yang dipengaruhi oleh situasi global. Tuhan tolong kami. Supaya kami dimampukan memberi support kepada pemimpin-pemimpin kami. Ini kami yang berdoa kepadamu ya Tuhan. Siap kami menjalani hari ini. Yakin bahwa Engkau pasti menuntun, Engkau pasti menolong, kebijaksanaan akal budi jadi bagian kehidupan kami sebagai anugerah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini di Selasa 13 September 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemim Maranatha Paslaten. Saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini. Kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.